Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang Isra Mi'raj. Tapi sebelum itu, sebelum pembelajaran dimulai, marilah pembelajaran ini kita buka dengan membaca doa bersama, dipimpin oleh Mas Ali ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imama wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih, semoga dengan bacaan doa bersama nanti anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum itu, hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, nanti biar anak-anak boten ngantuk karena sekarang udah jam agak siang. Kita tepuk semangat dulu, ya? Nah, satu kali tepuk semangat. Ya, terima kasih. Nah, hari ini kita akan membawa bukunya semua. Boleh dibuka buku paket SKI-nya. Ada? Ada. Ya, halaman berapa, Mbak? Isra Mi'raj. Bawa nggak Mas Tas? Ya, silahkan dibuka materi Isra Mi'raj. Nah, udah ketemu? Nah, sudah ketemu. Sebelum kita ke apa itu mengetahui apa itu Isra Mi'raj, kita mengulang kembali, mengingat kembali pelajaran yang kemarin. Nah, kita mengingat pelajaran yang kemarin mengenai hijrah Nabi Muhammad ke kota Taif. Ya pintar Mas Anam. Berarti masih ingat pelajaran kemarin ya. Sebelum Isra Mi'raj ada kejadian hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Kira-kira apa latar belakang Nabi Muhammad hijrah ke Taif? Ada yang tahu? Ya, siapa yang tahu? Gak boleh tegang. Yang tahu tunjuk jari saja, gak apa-apa. Kenapa Nabi Muhammad itu hijrah ke Taif? Oh iya, pintar Mas Wildan. Salah satunya karena tekanan kaum kafir Quraisy. Selain itu juga Nabi Muhammad kehilangan. Oh iya, pamannya siapa? Mbak Tata, pamannya Nabi Muhammad. Mbak Hina tahu? Siapa Mas Anam? Ya, Abu Thalib. Paman beliau meninggal dunia. Setelah 3 hari kemudian, istri beliau tercinta siapa? Khadijah radhiyallahu anha juga ikut menyusul pamannya meninggal dunia. Nah, dari rasa sedih itu akhirnya kaum kafir Quraisy itu semakin senang, semakin senang karena Nabi Muhammad sudah tidak ada yang mendukung. Biasanya didukung
didukung oleh istrinya, lamanya. Jadi kaum kafir Quraisy itu kan takut. Akhirnya senang kaum kafir Quraisy, semakin menjelek-jelekkan Nabi, semakin menghina, semakin melukai. Kadang Nabi Muhammad dilukai kan saat di Mekah. Akhirnya beliau berpikir, beliau punya saudara di kota Taif, ya. Akhirnya beliau ke sana dengan maksud beliau ingin minta perlindungan. Nenteng sedulure niku, sedulure misalnya anak-anak ada yang kesusahan, terus ke tempat saudaranya itu dilindungi mboten? Iya, tapi ini beda ceritanya ya. Ternyata saudaranya Nabi Muhammad yang ada di Taif juga menolak keberadaan Nabi. Akhirnya beliau diusir dari kota Taif. Nah, dari latar belakang ini akhirnya apa? Akhirnya Allah memberikan memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad dengan adanya Isra dan Mi'raj. Kira-kira Isra Mi'raj, ada yang tahu Isra Mi'raj itu apa? Perjalanan yang dilakukan pada waktu malam Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa. Ya, pinter semuanya ternyata. Isra Mi'raj adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha. Kira-kira ada yang tahu letak Masjidil Haram niku di mana, Mas Ali? Sinten sing kemutan? Masjidil Haram itu di mana, Mbak? Di mana? Makkah. Nggih, pinter Mas Wildan. Masjidil Haram itu letaknya di kota Makkah. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana, Mbak? Mazahwa, Palestina. Nggih, pinter semuanya. Nah, di sini yaitu perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, akhirnya naik ke Sidratul Muntaha. Latar belakangnya terjadinya Isra Mi'raj itu apa? Ada di buku tidak? Makin meningkatkan ibadah dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW. Ya, sip. Nggih. Karena semakin meningkatnya gangguan dan hambatan dakwah Nabi Muhammad SAW, semakin banyak yang menentang, semakin banyak yang mencela, semakin banyak yang menghina. Terlebih lagi tadi di kota Taif sangat Nabi Muhammad sampai diludahi. Beliau itu pulang dari kota Taif itu dengan luka-luka yang sangat parah, badannya berdarah. Beliau hanya berdua dengan siapa? Yang tadi. Iya, siapa Mas? Zaid bin Harisah. Nah, beliau berdua dari kota Mekah ke kota Taif. Sampai di Taif beliau ditolak mentah-mentah oleh saudaranya. Tidak ada yang mau masuk Islam. Tahu nggak kenapa di kota Taif itu menolak Nabi? Enten sing memprovokasi tidak di sana? Ada. Siapa? Paman Nabi sendiri, Abu Jahal. Abu Jahal pun memprovokasi orang-orang yang ada di kota Taif sehingga mereka menentang Nabi, menolak Nabi. Nabi disuruh keluar dari kota Taif. Beliau berjalan dari kota Taif ke Mekah itu sekitar 65 km. Oke, betul ya? Nah, di perjalanan karena beliau sudah capek pun saking sayae, akhirnya beliau berhenti di kebun anggur punyanya putranya Rubai'ah. Di situ akhirnya karena yang punya kebun anggur itu salah satu masyarakat
dikoyakkan dari Taif itu sama orang kafir Quraisy. Beliau berhenti di situ, yang mengejar itu takut karena beliau sudah berhenti di yang aman, yang disegani. Jadi tidak ada yang berani mengejar kembali. Nah, dari kejauhan ada dua orang yang memperhatikan beliau. Beliau adalah putra dari Rabi'ah, ya. Dan putra dari Rabi'ah itu kasihan, merasa kasihan melihat Nabi dengan luka-luka, darah banyak sekali, kasihan. Akhirnya putranya Rabi'ah itu menyuruh pelayannya. Ada yang tahu siapa namanya? Sinten namanya? Yo, nama putranya, pelayannya. Pelayannya itu namanya Habib. Iya, betul ya. Ya. Disuruh mengantarkan sepiring anggur. Nah, katanya Rasulullah. Akhirnya diantarkan, dan sebelum Rasulullah mengambil anggurnya itu Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya pelayannya atau budaknya, anaknya Rabi'ah itu ini tersentuh hatinya. Nabi Muhammad akhirnya bercerita bahwa dia itu adalah utusan Allah, Nabi Allah yang diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia, untuk menunjukkan jalan yang benar. Akhirnya Habib itu masuk Islam. Nah, itu adalah salah satu latar belakang terjadinya Isra Mi'raj. Yang kedua, selain itu juga karena kesedihan Nabi, ditinggalkan pamannya, ditinggalkan istrinya, akhirnya beliau juga sedih. Allah memberikan rahmatnya dengan mengajak beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Ada di situ di buku paket kalian ada surat Al-Isra. Coba dicari. Ada. Ya. Ada ya. Di LKS, ada LKS-nya Bapak enggak? Ya, dibuka LKS-nya. Enggak ada. Enggak ada ya. Nah, itu adalah latar belakang terjadinya Isra Mi'raj. Ada dua ya. Pertama karena kesedihan Nabi ditinggal istri dan ya pamannya. Yang kedua karena semakin Mas Wildan, semakin gencarnya penghinaan, terus tekanan dari kaum Quraisy. Akhirnya beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal berapa? 27 Rajab tahun 600 ya. 27 Rajab tahun 621 Masehi. Nah, itu adalah peristiwa latar belakang atau yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj. Bisa ada yang nulis, bisa yang menulis, membantu ibu nulis di depan? Mbak Zawab bisa? Siapa yang bisa? Mas Wildan? Siapa yang biasanya menulis ke depan? Mas Anam? Siapa? Mas enggak ada yang ini? Sisam. Mas Isam, iya? Enggak. Boleh diambil buku tulisnya, oke? Iya, menulis ya. Ditulis nanti ya.
Bisa dilihat? Ya? Oh, sudah menulis? Ya. Oh ya, oke. Sekarang kalau yang sudah menulis, boleh dibaca dari Mbak Zahwa. Oh, berarti udah ada ya di buku ya? Oke, Mbak Zahwa bisa dibaca. Yang keras Mbak Zahwa. Yang lain mendengarkan ya. Ila Masjidil Aqsal ladzi haulahu innahu wasamiul basir. Artinya Mas Isam. Artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam dari Masjidil Aqsa yang telah kami berikan sekelilingnya agar kami perintahkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran. Sesungguhnya Maha melihat besok berada dari Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Oke. Ini adalah Al-Quran surat Al-Isra ayat 17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu lidzurriyyatahu min ayatina innahu wasamiul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, dari sini ternyata perjalanan Isra Mi'raj itu mengandung banyak arti. Menunjukkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, untuk pertemuan besok kita akan melanjutkan tentang tanda-tanda kebesaran yang sudah ditunjukkan saat perjalanan Isra dan Mi'raj. Hari ini kita belajar tentang mengenai latar belakang Isra Mi'raj. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau Bu Titi bertanya, ada yang bisa menjawab? Bisa ya. Sebelum pertanyaan, ayo kita ice breaking dulu, ya. Ayo, Mbak Tata melihat dulu nggak apa-apa, ya. Yang tidak ada pasangannya nanti. Siap ya? Ayo bisa berhadap-hadapan. Ben boten ngantuk. Ya. Nanti kalau yang hijau siapa? Tunjuk jari hijau. Ya, ini permainannya hijau dan hitam. Yang hijau yang sebelah kiri. Paham? Ya, yang hijau sebelah kiri, yang kanan berarti hitam. Paham? Ya, siap. Tangannya yuk. Bagi
Salah gitu. Ya, coba kalau sudah siap anak sudah tidak konsentrasi lagi ya. Ya. Nanti saya jam berapa ini? Terus ya. Ya. Deh. Sudah semangat. Sudah semangat ya. Biar nggak tegang harus ada ininya, nggih. Ada permainannya. Pertanyaan siap? Ya, nggih. Coba siapa yang berani menjelaskan latar belakang terjadinya Isra Mi'raj, yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj? Bisa tunjuk jari. Ya Mas Wildan. Mak boleh maju ke sini Mas Wildan, biar teman-temannya di bawah boleh bukunya kalau belum hafal. Kalau nggak apa-apa. Boleh di sini Mas Wildan maju ke sana ya, biar teman-temannya ini pada tahu. Yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj. Makin meningkatnya hambatan dan gangguan dari kaum kafir Quraisy. Itu yang pertama, yang kedua Mas Wildan. Oke, kalau siapa lagi yang bisa menambahkan? Mbak Zahwa? Dalam mendakwah agama Islam. Ayo sekalian, Mas Wildan. Apa? Ayo, semakin meningkatnya tekanan dari kaum kafir Quraisy. Ya, terus ada lagi tadi, karena Nabi itu sudah ditinggalkan siapa? Ya, yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj itu juga karena Nabi sudah ditinggalkan oleh paman dan istrinya dalam satu waktu ya. Intinya kalau selisih 3 hari itu kan dekat sekali. Nah itu karena rasa sedihnya maka terjadilah Isra Mi'raj. Untuk pertemuan besok kita akan melanjutkan mengenai tanda-tanda kebesaran yang ditunjukkan oleh Allah saat perjalanan Isra dan Mi'raj. Untuk kegiatan hari ini sampai di sini dulu. Nah, besok ada diskusi, guys. Nanti anak-anak bisa bikin kelompok diskusi untuk membahas mengenai tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saat perjalanan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Hari ini marilah pertemuan kita tutup dengan bacaan tahmid bersama.